Sebelum masuk ke situ kamu nggak jelasin dulu kenapa kita berapa waktu ngobrol bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bantu Bisnismu. Kali ini kita akan membahas tentang sejak kapan sih kita akan mengenalkan keuangan kepada anak. Sebelum masuk ke situ kamu nggak jelasin dulu kenapa kita berapa waktu ngobrol bareng? Sudah lama kan nggak tahu berdua ini. Iya. Kenapa kemarin, Bos? Kita lagi ada banyak kegiatan lapangan itu. Ini live ini. Hah? Enggak. Ini udah mulai ini. Ya kita lama nggak podcastan gini karena banyak kegiatan. Kebetulan ada kelas baru yang akan 1 tahun. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita ada kelas yang ada kurikulumnya selama setahun. Di situ kita akan dibimbing tentang keuangan, tentang SDM, kemudian tentang apa lagi? Ya macam-macam lah, pokoknya leadership ada di terutama. situ. Jadi setahun itu teman-teman. Jadi dan itu pun kabar baiknya itu gratis loh. Ya. Jadi kita meluangkan waktu selama setahun untuk untuk sharing tentang bisnis kepada teman-teman sekalian. Ya tentunya juga ada aturan mainnya ya. Jadi, ya benar. ada aturan mainnya yang cukup ketat supaya bisa ikut terlibat dalam kegiatan itu. Apa aja yang harus dilakukan ya cukup ketat itu nanti. Ya. Tapi nggak kita bahas sekarang kan? Ya. Jadi kita kan cuma menjelaskan aja kenapa kemarin agak jarang dirimu riwa-riwi kemana-mana. Jadi kita akan membahas tentang sejak kapan sih kita mengenalkan keuangan kepada anak-anak. Kenapa kok ada pertanyaan seperti itu? Kenapa itu? Terus yang nggak punya anak gimana? Loh, enggak, ini kan secara umum berarti. Secara umum. Itu kan, makanya kok ada pertanyaan gitu apa dari temen atau dari... Banyak yang masuk kayak gitu sih. Karena kan kita ngisi tentang investasi banyak, di kelas-kelas investasi banyak. Kemudian banyak sih pertanyaan yang sejak kapan sih Mas aku mengenalkan keuangan kepada anakku. Terus ada juga ini anakku umur sekian tapi dia belum mengenal tentang keuangan. Jadi oke, sebenarnya penting nggak sih awalnya? Keuangan. Penting nggak sih kita mengenalkan keuangan kepada anak itu? Sebetulnya penting. Jadi dan itu sedini mungkin bagusnya. Tapi tidak ada kata terlambat ya. Artinya ketika saya anaknya udah SMA, ya nggak apa-apa juga dikenalkan sedini mungkin lah pokoknya. Yeah. Kalau baru sadarnya SMA, ya SMA. Kalau baru sadar kuliah, ya kuliah. Artinya diberi kesadaran kepada orang tua bahwa anak ini juga perlu paham tentang keuangan. Jadi bukan tahu uang ya, beda. Kalau dia edukasi yang baik tentang keuangan, dia akan lebih paham tentang benefit uang. Jadi tidak hanya sekedar dapat uang jajan untuk belanja saja. Dia akan berpikir kalau saya nabung sekian, maka saya akan bisa belanja apa nanti ke depannya. Misalnya saya pengen sepatu baru gitu ya, atau saya pengen buku ini. Gitu. Otomatis dia dari tabungannya dia bisa spare. Tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya adalah dia bisa melek finansial. Finansial. Karena banyak orang, nggak usah ngomong anak-anak ya, orang dewasa, orang tua juga kadang-kadang dia ngerasa bahwa saya udah punya uang. Ada kemarin contoh ada temen ya datang, dia punya pendapatan itu sebulan kurang lebih 8-10 juta. Bersih loh itu. Bersih lah. Tapi dia bingung, masih kurang. Rumah masih belum ada, terus kendaraan ada lah, tapi rumah belum ya. Dan ya masih banyak kurangnya. Saya kapan bisa? Padahal 10 juta loh pemasukan. Artinya dia punya uang, tapi nggak tahu cara ngelola uang. Tapi kan gini, itu kalau ada uang berlebih yang kita kasihkan ke anak, atau uang yang sudah kita kasihkan ke anak itu yang dimanage dengan baik atau gimana ya? Macam-macam. Makanya kalau misalnya ada orang yang pas-pasan, orang pas-pasan. Misalnya kita anak kita SMP kita kasih 10.000 sehari. Lah, gimana cara mengenalkannya keuangan kepada mereka itu? Loh, bisa ditanya kayak gini. Contoh ya, kamu buat jajan biasanya sehari-hari berapa? Jadi kayak interview dulu, Ros. Interview. Misalnya kamu buat jajan berapa? Misalnya saya buat jajan itu makan bakso 5.000. 5.000, sisa 5.000. Sisa 5.000. Habis atau kita nggak usah ngomong uang lu. Misalnya sehari-hari tuh ngapain aja? Sehari-hari kalau nongkrong sama teman-teman, makan bakso. Terus buat angkot atau buat bensin atau buat apa kan nanti kita tabulasi dulu. Terus mana yang penting? Nah, baru kita kasih tahu nih uang jajanmu sekian. Jadi nggak penting ya, misalnya uang yang dikasihkan itu berapa besarnya. Yang penting tujuannya disiplin dulu, belajar dulu. Tujuannya karena, anak itu bisa karena bisa mengatur. Dulu aku kayak gitu, Ros. Jadi dulu aku pernah ingat banget waktu SD ya. Itu dititipin uang sama ibu itu 5.000.
5.000. 5.000 ada 3, 15.000 dulu. SD itu gede banget itu, Ros. Itu buat bayar becak. Kan naik becak tuh. Jadi antar ke sekolah ada becak anterin. Tuh, ini uang 1 bulan becak 15.000. Dulu kan 15.000 cukup lah ya. Nah, aku udah turun di Kamu sekolah. bayarnya tiap hari? Enggak, jadi ibu bayarin, orang tua bayarin tukang becak ini kayak rental lah. Oh iya. Antar bulanan. Bulanan, harian? Bulanan. Berarti. Dan ini 12.000 buat bayar Pak becak ya. Iya. Diantar sampai sekolah. Terus nggak diminta sama Pak becaknya. Terus aku juga lupa ngasih, anak kecil lupa kan, ajar. Pulang-pulang lu kok masih ada ini. 15.000 tak belikan macam-macam bagi-bagikan ke teman-teman, Ros. Beli pedang-pedangan, beli gambaran dulu yang tepok-tepok. Kamu nggak ingat kalau itu uangnya uang becak? Ingat tuh baru pulang tuh dimarahin sama ibu. Oh, uang becak nggak dikasih ke Pak becak? Oh iya Bu, lupa. Mana uangnya? Belikan, jadi beli pedang-pedangan kayu dan lain-lain lah itu di mamang-mamang yang jualan di depan sekolah. SD 15.000 gede banget loh. Gede banget, bukan buat jajan kan, Bos. Itu kan buat bayar. Buat bayar becak. Loh, aku ingat betul, SD itu aku uang sakuku itu cuma 50 perak loh. Oh, enggak segitu. 50 perak. Iya. Kelas 1 50 perak. Mungkin kelas 6 sudah 100 perak. Aku Ya, betul tahun berapa kan kita beda sih, Ros. Kita kata. Jadi kayak gitu. Ya itulah, jadi artinya ketika anak tidak tahu tentang keuangan edukasi ya jadinya kayak gitu. Begitu dapat uang, gitu. ya karena traktir teman-temannya. Ngebosin sekali-sekali ya, tahu lah anak kecil ngebosin. Kau beli ini, Jadi ketua geng. Iya, terus tanyain mana uang, kok nggak dibayarin ke uang becak, ngeri. Keringetan itu waktu itu. Terus kalau misalnya ya, kita sudah tahu ya, anak itu sudah tahu kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya itu ternyata 10.000. Nah, kita ngasih berapa itu? Loh, bisa kita lebihkan atau pas-pasan juga nggak apa-apa. Yang penting itu dia itu paham, jadi bisa mengalokasikan uangnya. Misalnya, oke 10.000 itu buat apa? Kan tadi sudah ada tabulasinya. Jadi udah ditabulasi, kemudian kita ketemulah angkanya 10.000 kan kita tahu. Nah, mungkin kita bisa, kalau kita ada rezeki lebih, kita bisa tambahkan mungkin 12.000. 2.000 buat kamu tabung. Nanti kalau kamu ada yang mau, kamu barang yang mau, nanti bisa kamu ambil dari tabungan yang ini. Jadi kita spare. Jadi dia bisa juga nanti nggak usah minta ke kita, misalnya mau butuh sepatu baru atau mau yang lain lah gitu lah. Aku mau beli buku, beli komik, beli apa gitu. Nah, bisa dengan uang tabungannya itu. Dan biasanya, Ros, ya pengalaman ya, kalau misalnya anak dikasih uang tabungan, dia untuk mecah uang tabungan tuh males banget karena tahu dia butuh perjuangan. Iya benar. Tapi kan gini, kadang orang tua itu, Bang, kadang terhadap anak itu kan ada rasa ingin memanjakan. Lah, misalnya kebutuhannya sih mungkin cuma 10.000, terus dia kasih 50.000. Lah, itu gimana sih? Nah, itu menurutmu? Nggak salah sih ya, nggak salah juga. Tapi ini kan kurang baik aja kalau menurutku pribadi ya. Jadi memanjakan anak itu, kita kan mendidik. Mendidik itu kan harus sedini mungkin. Jangan sampai nanti kita kan nggak tahu kita umur berapa juga kita hidup. Nanti begitu ternyata anak sudah terbiasa dimanjakan seperti itu, anaknya tidak tangguh, tidak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Ini kan ya kita cukup ambil andil juga dong kok kayak gitu. Ya kan? Nah, sama seperti yang tadi dibilang. Jadi ketika orang tua bisa memanjakan. Nah, ini pengalaman pribadi kan, kuliah dulu kita kan, kuliah. Dulu aku waktu kuliah sama orang tua tuh ditabulasi juga sama. Jadi uang hidup sebulan sekian gitu ya. Sedangkan teman-teman yang satu satu komplek lah ya, satu komplek kamar itu, satu kos-kosan itu ada uang sakunya tuh ugal-ugalan, bisa 3 kali 4 kali uang sakuku. Iya, apalagi dari luar pulau gitu kan. Jadi uang sakunya berlebihan. Kadang-kadang mereka beli kaset, dulu kan kaset. Nah, itu kan banyak, setiap minggu masih beli kaset. Terus dengarnya di kamarku, terus gak dibalikin. Mereka gak ngambil, jadi ya sudah di kamarku terus. Nah, jadi sedangkan aku beli kaset itu dulu, ya mending ngapain aku beli kaset, itu nggak ada orang yang masang kaset di kamarku kok kan kayak gitu. Nah, kayak gitu, Ros. Jadi akhirnya pengeluaran nggak terkontrol. Ya kalau aku jadi lebih menjaga diri kan. Akibatnya gini, ketika mungkin ada pengaruh buruk, misal gitu ya, ada teman-teman ngajakin, ya teman-teman kita kan juga dulu kan ada yang baik, ada yang bandel juga kan, ada yang minum, ada yang kita termasuk yang mana? Kita yang tengah-tengah, moderat. Tapi kita nggak mabuk loh. Oh enggak, moderat. Nah, akhirnya ketika diajakin mungkin melakukan suatu gitu kan, ya nggak ada uangnya, nggak ada budgeting untuk itu. Nah, itu loh. Tapi bayangkan,
kalau misalnya dikasih uang berlebih, penasaran uang ada, Iya. bisa-bisa aja loh. Padahal dulu apa namanya kita hemat banget ya waktu kuliah. Kalau makan aja ada yang 1.000 masih 1.500. Dulu kita makan, dulu zaman kita makan ayam 2.500 sudah mewah ya. Kita kan biasa makan telur sama sayur 1.500. Nah, iya. Dia sempayung itu. Dulu Ros. Tapi kan gini Bal, kadang orang tua itu kan gak pengen anaknya melas gitu kan, gak pengen anaknya kalah sama teman-temannya beli ini, kemudian anaknya karena gak dikasih uang lebih terus dia jadi minder, kan bisa juga. Nah kayak gitu. itu dia, makanya pentingnya edukasi itu kan bukan cuma masalah keuangan aja ya, semuanya wis leadership juga. Sehingga kalau masalah minder itu kan harusnya kan nggak perlu ada lah. Ya asal bisa pintar-pintar memilih teman, terus orang tua juga tetap memberikan tembakan-tembakan apa, tausiah lah ya, buat tausiah ya, kayak gak usah minder, ngapain minder juga, dan anaknya juga harus memiliki lapang dada juga. Nah kalau kayak tadi kalau misalnya orang tuanya berlebih pun, misalnya punya uang lebih gitu ya, kenapa penting untuk mengajari anak tentang keuangan ya? Nah karena kayak tadi Ros, kalau misalnya tadi terlalu dimanjakan, ya tidak terbentuk karakter bagusnya. Tapi kalau misalnya memang dia mau memfasilitasi nggak apa-apa. Jadi contohnya gini, untuk pendidikan. Oh beda memanjakan sama memfasilitasi ya? Beda, kan ini kalau misalnya kamu untuk kuliah butuh apa? Saya butuh laptop, butuh ini. Betul, lihat penting nggak buat laptop misalnya karena untuk kerja skripsi dan lain-lain. Oh memang dibutuhkan. Jadi kita fasilitasi. Kalau memang orang tuanya mampu. Gitu loh. Misal butuh motor, kenapa? Ya karena suka pulang di kampus malam, bolak-balik ke kos, nanti gimana. Oke, kita adakan. Itu kalau mampu. Jadi juga itu memfasilitasi. Berarti baiknya itu usia berapa? Kalau bisa harus ada angka. Sedini mungkin. Misalnya pun kayak udah SD lah. SD ya? SD karena kan SD sudah, atau TK juga sudah mulai ada. Sudah mengenal uang ya. Artinya kita sudah ngasih uang saku harian ke mereka. Betul. Ya. Bahkan kalau misalnya ada mungkin di luar negeri juga ada ya, mungkin di sekolah-sekolah Indonesia juga ada, mulai dari TK atau SD itu sudah kelas tuh punya tabungan. Jadi setiap anak itu ya tabungan masing-masing, nanti nabung 100 gitu ya, atau 1000. Yang nanti kalau misalnya ini sudah penuh, mungkin bisa liburan bareng. Ayo kita ke kebun binatang atau kemana gitu, itu sudah mulai ada. Dan biasanya Ros, kalau itu sudah penuh, ketika mau jalan-jalan mereka itu enggan untuk pecah celengan, karena tahu deh, oh ini kan perjuangan kami setiap hari. Jadi sudah mulai ngerasa tidak mungkin boros, karena kita harus menghasilkan uang ini bukannya gampang gitu loh. Bahkan dulu ingat gak, waktu kita kuliah kita pengen beli buku, aku ya terutama ya, mau beli buku, dulu kan suka minjem buku komik dan lain-lain ya. Sama nih. Terus mau beli buku nggak ada, ya akhirnya ya mesti mungkin puasa dulu. Puasa dulu mungkin Senin Kemis atau apa, puasa Daud dulu kan pernah juga. Aduh fungsi apa ya, supaya uang tadinya buat makan 1.500 itu bisa buat simpen. Kalau kali 10 hari udah 15.000, udah dapat bukunya yang diinginkan, sudah bisa dapat lah. Ngirit-ngirit dulu. Ya ngirit-ngirit dulu. Jadi kan perjuangan loh, dan itu kita akan jadi lebih menghargai barang. Iya. Nah, terus gini loh, yang paling penting juga ngajari bahwa uang itu sangat berarti gitu, sehingga tidak diboroskan. Gimana kita menanamkan bahwa uang itu, loh itu makanya ada jerih payah. Jadi kalau kita cuma memberi, itu kan ya kayak makanya minta mungkin PlayStation, minta PS, minta Nintendo, segala macam diberikan. Itu kan nggak ada effort ya. Tapi kalau saya mau beli ini, oke deh kamu tabung. Setahun nanti paling kamu udah bisa beli barang sendiri, misalnya gitu, atau 2 tahun. Atau setahun nanti kalau kurang saya tambahin. Nah, jadi dia tuh membeli itu ada, jadi sehingga dia lebih sayang sama barangnya dia. Lebih sayang sama barang. Kan anak-anak zaman sekarang kalau kita langsung belikan, biasanya kan makainya digeletakin segala macam, karena tidak ada ngerasa memiliki, oh minta aja bisa kok, kan itu. Itu Ros. Tamparan juga buat aku ya. Kok iso? Iya. Anakku ini buat beli mobil. Ya, dulu kalau masih ada ya wis. Inilah minta apa aja kita kasih. Tapi alhamdulillah setelah lulus SD itu kan dia mulai berubah. Dia sudah tahu lah tentang rasa tanggung jawab juga punya ya. Nah itu juga. Jadi menimbulkan rasa tanggung jawab. Dulu kan waktu aku SMA, waktu aku SMA dulu kan pisah. Maksudnya
keluar. Iya, kamu di keluar. Malang. Orang tua kan terus di luar. orang tua di Balikpapan. Nah itu kan ditanya sama uang sakumu berapa, kamu ngapain aja, naik ini segala macam, jadi catat. Dan kemana-mana aku bawa buku catatan kecil ya, belanja ini, belanja ini. Dan itu kan sampai kuliah dulu kan aku mesti buku nyatet. hijau itu. Iya, jadi mesti nyatet. Kalau uang ini beli ini ya, justru kalau mau makan nanti uangku tinggal sekian, uangku tinggal sekian. Nah kalau ada kebutuhan lebih, misalnya kayak harus beli sesuatu, baru kita ngomong sama orang tua. Itu kesadaran apa, Bal, harus kita latih. Itu pertama. Misalnya kayak kamu ya, sehingga kamu mau menulis bahwa pengeluaranmu sehari-hari ini. Kamu tulis uangku sisa segini. Nah itu sama orang tuamu dilatih atau inisiatif dirimu sendiri? Itu dua-duanya. Jadi orang tua itu ingatkan kayak gini, nyatet keuangan tuh gini, catat semua itu harus tercatat supaya kamu nggak lupa. Kalau kamu nggak punya catatan, nanti nggak akan kerasa uang itu hilang kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, terus estimasi itu harus ada. Jadi kita harus punya perencanaan keuangan ke depan. Bulan depan. Perencanaan juga. Perencanaan kamu sebulan tuh ngapain aja. Iya. Terus ya kalau sebulan misalnya kayak tadi kan, kita harus misalnya 25.000 sebulan. Dulu aku SMA itu 40.000 kelas 1 itu uang jajan sebulan. 40.000. Di luar SPP ya? SPP itu cuma 6.000 Ros. Ya, tapi kan 40 dikurangi 6.000 ya lumayan. 6.000 lah SPP, murah banget. Nah, jadi itu karena sudah disuruh itu, dan kita memang juga ngerasa perlu, jadi dicatat. Dan karena terbiasa nyatet, lama-lama ya kebiasa nggak jadi berat gitu. Pada saat buka bisnis, dia sudah biasa nyatet. Sudah biasa. Terus habis itu dikasih tanggung jawab juga. Anak dikasih tanggung jawab. Misalnya gini, oke kamu coba ngelola uang sekian, uang ayah sekian gitu loh. Bisa. Iya. Misalnya sudah kuliah atau lulus kuliah. Pada coba kuliah dikasih modal sekian. Bukan, ya modal atau pegangan lah. Pegangan lah. Ini kamu coba apakan. Gak usah gede-gede dulu. Mungkin kalau orang tua punya 10 juta, ini kamu pegang lah, kamu kelola dulu. Kalau ada ya. Kalau ada. Iya. Itu terus dia kan juga punya tabungan sendiri. Jadi dia punya tabungan, dia punya duit dikasih dari orang tua. Kalau orang tuanya mampu untuk support ya. Jadi terbiasa ngelola, sehingga nanti gini, kalau orang tuanya pensiun, nanti orang tuanya kan juga kadang-kadang bingung, saya mau uangnya dipakai buat apa. Nah, anak sudah bisa ngelola. Iya. Tuh. Terus itu umur berapa kita kasih tanggung jawab lebih? Artinya itu kan uang tabungannya orang tua. Enggak, bertahap kan, Ros. Bertahap. Itu kayak misalnya, makanya kan bertahap dulu. Misalnya mulai 5 juta dulu, kamu ngapain ini? Terus ini dulu naik jadi 5 juta lagi, naik orang tua ngontrol. Iya, jadi supaya tahu lah anak ini gimana sih cara ngelola keuangannya, bisa layak gak kalau misalnya diserahkan keuangan keluarga atau gimana. Kalau sekarang kayaknya banyak godaan. Kenapa? 5 juta ada handphone baru, kamera. Nah iya, itu kan makanya kan lihat contoh kayak gini. Aku dulu kan pengen beli apa, itu kan udah ngomong sama kamu ya lama kan, aku pengen gini Ros, tapi belinya kan belum juga itu. Padahal bisa. Nah, karena kan masih banyak pertimbangan. Ini masih bisa dipakai apa enggak. Terus itu paling cuman sensasinya paling cuman ya seminggu doang gitu loh, habis itu turun. Iya. Banyak kan. Kalau lihat di HP itu ada, terus di sini juga ada mungkin data-data keinginan, saya pengen ini itu banyak banget itu. Tapi ya tadi beda antara keinginan dan kebutuhan. Itu ya, kita juga harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu kan misalnya gini, kita ingin makan. Tapi makan dengan siapa, makan dengan di mana, makan dengan siapa, makan di mana, itu kan keinginan. Tapi kalau kebutuhan ya makan aja kan. Gunanya untuk apa sih nantinya? Di saat bisnis itu kan kemampuan itu kan butuh ya. Betul. Jadi manajemen keuangan itu bukan cuma untuk kebutuhan bisnis, investasi pun bisa. Karena dia sudah tahu alokasi keuangan yang bisa berapa digunakan untuk tabungan, amannya, terus untuk diinvestasikan berapa. Sehingga kalau misalnya orang mengenal cerdas finansial ya, mengenal tentang sebetulnya uang itu gimana sih perputarannya, terus bagaimana sih manage-nya. Sebetulnya tanpa bisnis pun dia bisa melipat gandakan uang itu tersebut. Oh, Bros, bingung, Bros. Kayaknya cukup sekian ya. Oke deh. Pertemuan kali ini soalnya ada tamu kayaknya. Oke, wis. Begitu. Jadi cukup sekian, ribet lagi. Lama gak podcastan, teman-teman. Jadi cukup sekian pertemuan kali ini. Kita akan membahas hal yang lain pada saat pertemuan berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe
channel ini supaya tidak ketinggalan update-update tentang bisnis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.